Sebenarnya negara nggak bisa melarang seseorang untuk berusaha ya. Seseorang mau menjalankan usahanya dengan menggunakan pola orang pribadi ya silahkan, mau menggunakan dengan bentuk PT atau CV juga silahkan. Ketika pemerintah memberikan insentif pula yang namanya penghasilan tidak kena pajak untuk UMKM ketika belum melewati 500 juta. Jadi skematik ini bisa dioptimalkan buat mereka-mereka yang di bawah 4,8 miliar. Di era sekarang sangat mudah deteksi, apalagi dengan era pertukaran data yang tadi saya sampaikan. Jadi harus lebih cermat lagi gitu ya ketika bicara masalah perencanaan pajak. Welcome to Taxam Talks by Taxamco with your host, Rovalin John. Halo Konsem, selamat datang kembali di podcast Taxamco Talk. Masih bersama dengan aku Sonia dan juga masih bersama pemateri kita yaitu Pak Angga. Halo Pak. Halo Sonia, halo kawan Sam semua. Oke, di video kali ini kita akan membahas yang lebih merakyat nih Pak. Apa tuh lebih merakyat? Jadi setelah kita membahas dokter, kita sekarang akan membahas orang pribadi, masyarakat biasa gitu ya. Oke, gimana tuh? Nah, untuk pertanyaan pertama Pak, untuk orang pribadi yang penghasilannya lebih dari 4,8 miliar dalam setahun ya, itu apakah boleh Pak jika tidak berencana untuk membuat PT atau CV? Ya, sebenarnya negara nggak bisa melarang seseorang untuk berusaha ya. Seseorang mau menjalankan usahanya dengan menggunakan pola orang pribadi ya silahkan, mau menggunakan dengan bentuk PT atau CV juga silahkan. Mungkin yang perlu jadi pertimbangan dari orang tersebut adalah skematik pemajakannya. Kita ketahui bahwa tarif pemajakan untuk perusahaan, badan PT, CV, firma, koperasi dan lain sebagainya dibandingkan dengan orang pribadi kan tarifnya berbeda. Untuk orang pribadi kita kenal dengan tarif pasal 17 ayat 1A, 5% untuk penghasilan 60 juta ke bawah, 60 sampai dengan 250, 15%, dan seterusnya. Sampai dengan tarif paling tinggi adalah 35%. Sementara untuk badan, ya mungkin yang kita kenal sekarang ada tarif 22% gitu ya. Artinya ada disparitas tarif nih. Untuk orang pribadi, jika dia mau menjalankan usaha dengan orang pribadinya, tarifnya kemungkinan bisa sampai ke lapisan tarif 35%. Sementara untuk badan, itu tarifnya 22%. Jadi kebutuhan apakah seseorang ini mau mendirikan badan usaha atau enggak, kembali lagi ke skematik pemajakannya seperti apa yang diinginkan, atau tax planningnya, perencanaan pajaknya mau seperti apa. Jika memang terasa mungkin bagi orang pribadi, contohnya ketika UMKM di bawah 4,8 miliar kan dapat fasilitas penghasilan tidak kena pajak 500 juta tidak dikenai pajak gitu ya. Dia bisa cocok dengan menggunakan skematik itu. Atau misalkan ketika kalau saya orang pribadi ini mendirikan sebuah perusahaan kemungkinan dikenakan 22%, tapi kalau saya cuma orang pribadi aja bisa sampai 35%. Saya mau hemat aja deh pakai yang 22%. Artinya dia mau mendirikan badan usaha ya silahkan gitu ya. Itu adalah pilihan-pilihan yang dimiliki oleh orang pribadi tersebut. Maka silahkan dipertimbangkan sesuai dengan profilingnya gitu. Oke, jadi kalau nggak mau bikin PT atau CV atau badan lain itu nggak apa-apa, cuman ada konsekuensinya ya Pak? Iya, tadi mulai dari lapisan penggunaan tarif, kemudian juga kalau bicara masalah badan kan ada pemisahan yang jelas, mana milik perusahaan ketika kita bicara PT ya, mana yang milik orang pribadi. Artinya ketika misalkan usahanya gulung tikar, mohon maaf misalkan itu ya, pilot segala macam, maka harta perusahaan nanti yang akan menjadi objek dari penarikan kreditnya atau pilotnya tadi. Sementara untuk aset orang pribadinya mungkin bisa cenderung aman, walaupun bisa jadi ada tanggung jawab renteng dan lain sebagainya. Tapi secara legal ada pemisahan yang jelas lah, mana harta perusahaan, mana harta yang orang pribadi. Tapi ketika bicara orang pribadi, ketika usahanya pilot, tentu kan ditarik semua tuh atas aset-asetnya. Nah ini juga salah satu pertimbangan di mana seseorang ini mau membentuk badan usaha atau mau tetap orang pribadi. Jadi parameternya lumayan banyak juga sebetulnya. Oke, jadi sebenarnya lebih untung kalau kita membuat badan ya Pak? Tergantung pada kebutuhannya. Iya, bisa jadi cocok, bisa jadi enggak. Ya contohnya ketika saya mau mendirikan badan satu, ada pemisahan yang badan ini bisa perseroan terbuka atau tertutup gitu ya. Bisa juga dia bentuknya CV atau firma dan lain sebagainya, tergantung pada kebutuhan si orang pribadi tadi. Contohnya dari sisi benefit, dari sisi tarif.
Ketika misalkan saya penghasilannya 50 miliar ke bawah, maka kan di dalam PPh Badan dikenal dengan tarif pasal 31E, mendapatkan fasilitas pengurang pajak 50%. Jadi tarif pajaknya 11%. Sekarang kalau misalkan saya orang pribadi melakukan usaha 50 miliar, tentu tarif pajak saya akan 35%. Sekarang kalau dikombinkan dengan yang tadi 11% atau 28%, kalau dari baksonya pilih yang mana? 35%, 22 atau 11? 11 sih Bapak. Lah iya, makanya berarti kan saya berarti kalau pengen seperti itu ya udah saya mendirikan badan aja. Sekarang bahkan ada yang namanya persero perorangan ya, orang pribadi yang membentuk badan usaha, PT Persero Perorangan. Nah itu juga salah satu mungkin pertimbangan yang bisa digunakan oleh wajib pajak yang bersangkutan. Cuman yang harus dipertimbangkan juga ketika Angga misalkan contohnya ya memilih untuk mendirikan sebuah badan usaha, berarti kewajibannya ada dua. Satu sebagai orang pribadinya melaporkan SPT tahunan orang pribadi, dan nanti sebagai perusahaan juga harus melaporkan SPT tahunan PPh badannya. Jadi ada dua kewajiban tuh laporan pajak tahunannya. Sementara ketika saya sebagai orang pribadi saya pengusaha tidak membentuk badan ya berarti murni hanya satu pelaporan aja. Jadi dari sisi administrasinya juga tolong diperhatikan, tolong dipertimbangkan gitu mana yang cocok sesuai dengan profiling orangnya. Beda-beda Mbak, jadi nggak bisa kita dorong, oh ini badan aja, enggak, tergantung kepada kebutuhan orangnya. Oke. Dan strategi perpajakannya. Nah, ngomongin soal tadi nih Pak, terkait orang pribadi itu ya. Misalkan orang pribadinya itu nggak mau bikin badan, kayak males nanti lapor SPT-nya 2 kali gitu. Nah itu kira-kira perencanaan pajak apa Pak yang bisa dilakukan biar nggak terlalu boncos ya 35%? Satu, lihat lagi dari sisi omset. Ketika omsetnya masih di bawah 4,8 miliar dan posisinya adalah orang pribadi, maka tentu ada fasilitas yang namanya tarif UMKM, betul ya, yang 0,5%. Apalagi ketika pemerintah memberikan insentif pula yang namanya penghasilan tidak kena pajak untuk UMKM ketika belum melewati 500 juta. Jadi skematik ini bisa dioptimalkan buat mereka-mereka yang di bawah 4,8 miliar. Kemudian ketika misalkan di atas 4,8 miliar, tentu harus menyelenggarakan pembukuan. Wajib tuh hukumnya. Artinya sudah mulai menyiapkan juga resources, entah itu knowledge-nya dia untuk scale up dirinya membuat pembukuan atau meng-hire orang untuk bisa menyelenggarakan pembukuan yang baik dan benar. Itu juga harus dipertimbangkan. Oke, nah selanjutnya nih Pak. Sebenarnya DJP itu apakah bisa melihat orang ini ya itu penghasilannya besar tapi yang dilaporin kok kecil gitu, itu kira-kira apakah bisa terdeteksi Pak? Ya, di era keterbukaan informasi sekarang, apalagi sekarang banyak aturannya, peraturan Menteri Keuangan harus mempertukarkan data. Instansi, lembaga, asosiasi atau pihak lain itu harus memberikan data, apalagi ketika parameter identitas perpajakan sudah menggunakan NIK. Artinya semua transaksi kita yang menggunakan NIK itu sudah tercapture sebetulnya. Nah, ketika data ini dipertukarkan dan dikirimlah ke Direktorat Jenderal Pajak, tentu oleh petugas pajak akan menjadi data penyanding gitu ya dengan laporan SPT tahunannya. Ketika misalkan SPT tahunannya bilangnya contoh penghasilan cuma 100 juta gitu ya, ternyata dari datanya itu ternyata 1 miliar, ada perbedaan data, itu menjadi dasar temuan. Nanti kantor pajak akan menerbitkan surat permintaan penjelasan data dan keterangan atau kita kenal dengan SP2DK dan lain sebagainya. Apakah bisa mendeteksi? Di era sekarang sangat mudah deteksi, apalagi dengan era pertukaran data yang tadi saya sampaikan. Jadi harus lebih cermat lagi gitu ya ketika bicara masalah perencanaan pajak. Oke, ini karena apalagi sekarang udah ada Cortex ya. Betul, Pak. Dan semua nanti datanya diolahkan di Cortex ya, disandingkan dengan SPT tahunannya. Jadi kawan SEM semua pastikan memetakan perpajakannya lebih bijak lagi dan lebih efektif lagi. Oke, jangan karena nggak dapat bukti potong ya Pak, karena pengusaha nanti diubah-ubah sendiri tuh angkanya. Oke. Tapi mungkin ini pertanyaan terakhir ya Pak. Wah, udah terakhir aja, gimana tuh? Yaitu misalkan untuk kawan SEM nih, apalagi yang menonton video ini, kapan waktu yang tepat bagi mereka untuk berpindah Pak dari yang awalnya itu perseorangan kemudian mau pindah ke badan gitu? Waktu yang tepat adalah ketika tahu sistem pembajakan yang tepatnya seperti apa. Ketika misalnya tadi paling mudah mendeteksi adalah lihat dulu dari omsetnya dulu.
ketika omset jualannya, usahanya, pekerja bebasnya belum melewati 4,8 miliar, ada yang namanya penggunaan PPh final UMKM. Sandingkan antara penggunaan tarif 0,5% versus dengan tarif umum, tarif pasal 17 gitu ya, yang 5%, 15% atau tarif badan 22% atau 11% kalau dia di bawah 50 miliar 31E secara proporsional. Jadi lagi-lagi knowledge untuk membandingkan mana skematik yang paling cocok dengan orangnya, ya si orang itu sendiri yang harus tahu. Di era AI kita mudah sebetulnya, kita tinggal tanya AI mana, sebutkan saja ya promptnya, misalkan saya profilnya seperti ini, skematik perpajakan apa yang paling efektif bagi saya jika percaya pada AI. Atau misalkan pengen lebih profesional lagi, bisa ke jasa konsultan. Nanti silakan petakan profilingnya. Tidak ada yang benar, tidak ada yang salah gitu ya. Ketika memetakan itu namanya perencanaan pajak. Yang salah adalah ketika menghindari pajak. Itu yang mungkin yang tidak boleh dilakukan. Tapi kalau perencanaan pajak, tax planning adalah sesuatu yang sah-sah saja untuk dilakukan. Jadi kapan waktu yang tepat untuk berpindah? Ya ketika profilingnya sesuai. Jika saya pengen hemat, saya ke badan, ya udah pindah aja ke badan dengan segala konsekuensi yang melekat di sana. Jadi perbanyak informasi mana yang paling tepat, sesuaikan dengan kondisi usahanya, baru berpindah setelah mempertimbangkan segala konsekuensinya. Gitu. Jadi kita bandingkan dulu dua-duanya mana yang lebih menguntungkan nih. Tuh. Oke. Terima kasih sekali Sama-sama, Pak Angga atas materinya. Jadi semoga kawan Sam yang merupakan pengusaha ya mungkin itu bisa lebih tercerahkan dan juga mungkin tergerak hatinya untuk menentukan mana yang harus mereka pilih nih, apakah perorangan atau badan. Baik, untuk kawan Sam juga, karena obrolan tadi sudah mengakhiri video kali ini, maka sampai jumpa lagi di Tax Sam Talk selanjutnya.